jangan kemudian Anda simpulkan bahwa itu adalah suara PSI. Nggak begitu. Saya tidak menyatakan itu suara PSI, tapi saya katakan orang-orang PSI. Ya, saya mau bilang begini. Ketua harian kami, Pak Rahmat Ali ya, itu bahkan sampai harus mengeluarkan pernyataan laporan yang dilakukan oleh Gamki, yang ketuanya adalah Pak Sahat, itu bukan PSI. Boleh nggak kami bersuara? Gini Mas Aiman, hubungannya HMI apa dengan debat ini? HMI dengan PMI. Saya nggak nyaman juga Anda sebut HMI terus. Sudah. Saya PMI, Gus Dur itu PMI. Kalau saya bilang HMI, kenapa? Saya mau bilang bahwa jangan buat vaksin di sini. Kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Oke, nanti saya berikan kesempatan Bung Ade, tapi saya mau sedikit tadi menyimpulkan dari apa yang kemudian diskusi ini. Bahwa Bung Ferdinand menyatakan, ia sempat meyakini, betul bahasanya seperti itu, sempat meyakini bahwa Pak JK melakukan sesuatu yang terkait dengan hal agama yang katakanlah melanggar. Ideologi agama lah. Bukan penistaan maksudnya ya? Bukan penistaan. Tapi bahwa ada sesuatu yang ada salah. yang keliru dari statement beliau. Awalnya saya berpendapat begitu. Melihat videonya Bung Ade Armando. Saya awalnya somasi saya malah lebih berat menitik beratkan kepada penyebaran hoax yang membuat yang dilakukan oleh Pak JK waktu itu. Iya. Setelah melihat video-video termasuk hoax. Videonya Bung Ade Armando. Iya, ada 3 video yang saya tonton, salah satunya video Bang Ade Armando. Ya. Silakan. Oke, good. Ini membuat saya lebih gembira ya, karena begini. Pertama-tama adalah Anda dan saya juga bisa punya interpretasi yang sama bahwa Pak JK keliru. Sama, saya tidak pernah mengatakan Pak JK menista. Saya mengatakan bahwa nggak gitu Pak. Kalau Anda ulang, siapapun menonton video saya lagi, Anda akan lihat. Jangan gitu Pak. Teman saya yang beragama Kristen juga bilang, enggak sih dalam Kristen itu tidak ada, justru yang ada adalah apa tadi yang dikutip ayatnya itu, meminta agar kita mengasihi sesama, jangan membunuh, dan seterusnya. Nah, jadi kemudian yang terpenting dari Bung Ferdinand adalah penjelasan selain video saya, ya, itu ada banyak video lain, atau paling tidak dia menyebut ada 3 video, ya pada saat itu. Ya. Dan saya akan katakan ke Bung Ferdinand kalau ulang lagi nonton yang saya itu kan sekitar 40 menit. Ya, di dalam 40 menit itu saya juga menyatakan bahwa sebetulnya baik di dalam Kristen maupun di dalam Islam tidak ada perintah untuk membunuh orang lain. Dan itu juga disampaikan Pak JK. Iya, nggak, saya mau bilang saya mungkin perlu potong dulu nih Mas Aiman. Ini karena kan gini, karena Mas Ade bilang bahwa kalau nonton dalam YouTube saya itu, saya pun sepikiran dengan Bung Fardi. Gini saya mau bilang, di YouTube itu jelas kok ada kalimat yang menyatakan bunyinya seperti ini. Memang Pak JK ini agak bermasalah. Ada kok, saya bisa buka YouTube-nya. Saya bisa buka karena framing. Saya nggak bantah. Ada framing begini. Kok Pak JK bilang orang Kristen membunuh orang Islam? Karena lalu dalam YouTube itu, bentar dulu. Dalam YouTube itu saudara menyatakan jelas, memang agak bermasalah Pak JK ini. Orang merasa bahwa oh ini framing ini udah framing. Makanya kalau lihat kenapa saya di salah satu stasiun TV itu saya bilang Ade Armando sudah punya mens rea, ingin memprovokasi orang. Wujud nyatanya apa? Terprovokasi, termakan hasutan. Bang Ferdi jelas langsung mensomasi terbuka. Dan tadi sudah Bang Ferdi sudah bilang bahwa setelah menonton video Ade Armando, saya tadi sudah perlihatkan YouTube-nya yang dijadikan sebagai dasar mensomasi Pak JK. Benar sama. Jadi ini pertanggal 9 waktu Cokro TV dan di YouTube-nya Ade Armando Rakyat Bicara itu jelas. Pesan bukan seperti yang disampaikan klarifikasi sama Ade Armando hari ini. Yang pertama kalau dia bilang bahwa ada potongan video sebelumnya tidak ditampilkan dari mana timeline itu potongan video. Kedua, di dalam YouTube itu saudara Ade Armando sampaikan bahwa memang agak bermasalah Pak JK ini. Orang sudah terframing bahwa Pak JK memang bermasalah soal urusan penistaan agama. Itu nggak boleh. Sudah belum? Dampaknya adalah Bang Ferdi termakan dengan melihat potongan video itu. Akhirnya melakukan somasi dengan beberapa komunitas-komunitas yang lain. Makanya saya bilang di awal bahwa kalau Bung Ade tidak menunjukkan dari mana potongan video itu, berarti
Jelas, dia orang pertama. Yang kedua, walaupun mau orang kedua, orang ketiga, orang keempat, Bung Ade sedang memotong video Pak JK yang berdampak menghasut komunitas umat Kristen yang sebagian kecil akhirnya melaporkan Pak JK. Terwujud niat menghasut itu. Pada kenyataannya maksud Pak JK bukan ingin menista agama Kristen. Tidak sedang mengomentari Alkitab. Yang beliau sampaikan adalah fakta empirik ditemukan di lapangan. Terima kasih ya. Coba saya tanya sama Anda. Anda bilang Ade Armando terbukti memotong. Di mana saya memotongnya? Itu jelas di YouTube itu ditampilkan hanya sebagian potongan ceramah Pak JK, Saya tidak ulang full. ya, penjelasannya adalah ada video yang memang sependek itu menyebar. Kalau saya nanti diperiksa oleh polisi, saya bisa mengatakan itu disebarkan oleh akun apa saja. Jadi saya tidak memotong. Di sini saudara bilang bahwa tidak memotong, tapi faktanya dalam YouTube itu ada kok di Rakyat Bicara dipotong itu. Itu jelas memotong menyebarluaskan itu terpenuhi unsur dalam pasal 433 KUHP. Jelas itu. Saudara jelas sudah jelas itu. Wujudnya lihat. Karena ada potongan di YouTube Anda itu yang sekian menit dari ceramah Pak JK yang 40 menit itu. Tidak. Yang nonton cuma 2. Saya tidak menonton yang 40 menit. Sudah. Saya menontonnya hanya 2 menit. Iya, yang 2 menit yang dipotong kan lalu. Nggak tahu, saya dapatnya 2 menit Pak Abdul. Saudara mau bilang dapat atau gimana pun, saudara tidak menempel itu dari mana sumber potongan itu. Bukan, saya tanya yang Anda bilang, saya memotong tuh yang mana? Yang 2 menit yang tadi itu yang bahwa bukan saya yang potong. Ya udah ada di YouTube Rakyat Bicara dan saudara sebagai narasumber di situ sebelumnya itu di Cokro TV dan kita ketahui bahwa saudara adalah bagian dari Cokro TV. Kalau Anda tetap berkeras, oke. Jadi kembali ya, saya tidak memotong. Yang ditonton oleh Bung Ferdinand dengan saya mungkin kurang lebih sama. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan, Bung Ferdinand jangan dong kaitkan kalau saya ngomong. Ya, kebetulan teman-teman misalnya ketua GAMKI tadi siapa? Sahat ya. Itu kan dari PSI. Saya dari PSI ya. Kemudian mungkin siapa lagi yang dari PSI? Ada Grace Natali, ada kemudian Ron, ada siapa tuh? Ron Sinaga ya. Ron itu kayaknya nggak ikut ngomong ya, tapi dia muncul di. Ya ada di situ. Ya ada di situ. Ada di situ. Jangan kemudian Anda simpulkan bahwa itu adalah suara PSI. Nggak begitu. Saya tidak menyatakan itu suara PSI, tapi saya katakan orang-orang PSI. Ya, saya mau bilang begini. Ketua harian kami, Pak Rahmat Ali ya, itu bahkan sampai harus mengeluarkan pernyataan laporan yang dilakukan oleh GAMKI, yang ketuanya adalah Pak Sahat, itu bukan PSI. PSI memberi teguran nggak? Apa? PSI memberi teguran nggak ke mereka? Oh, saya ditegur. Tegurannya cuman halo gitu. Nah itu kan kecurigaan Anda barangkali kalau di PDIP. Ya saya kan gitu. bertanya. Ya. Saya bertanya kalau di kita itu tegurannya diberhentikan Pak, dipecat. Oh gitu. Iya. Jadi, gini. Nggak main-main di kita. Saya mungkin di PSI bisa main-main dengan isu agama. Kalau di kita nggak main-main itu. Ya. Saya mau bilang bukannya kita ditegur karena dianggap menista agama, enggak. Yang dikatakan adalah kalau sampai melaporkan Pak JK. Ya, atau saya sampai menyatakan bukan serangan, yang video tersebut yang mengatakan bahwa Pak JK itu keliru, itu jangan sampai dianggap sebagai bagian dari suaranya PSI. Dan saya ditegur semacam itu, diberitahu semacam itu, saya mengatakan sejak saat itu saya tidak akan muncul dengan nama PSI lagi. Ya stigma itu wajar muncul Bang Ade. Karena yang muncul terdepan itu ya memang orang-orangnya PSI. Jadi stigma masyarakat muncul di situ wajar-wajar saja. Jangan disalahkan stigma itu. Yang salah adalah kalian kenapa langsung mengorkestrasinya. Tidak, kami tidak mengorkestrasi. Iyalah. Saya dengan Pak Sahat nggak punya hubungan, nggak ngobrol dulu. Saya nggak ngobrol, tapi karena dianggap Bang Ferdinand, Bang Ferdinand tidak bisa berlaku. Ini PSI juga sebentar. Nggak PSI juga nggak? Jangan jadi pembela PSI kalau bukan orang PSI. Begini, tidak bisa juga mengeneralisir seperti. Ya tidak mengeneralisir, makanya saya bilang kan Bang Ferdinand ini PSI. jangan berlaku seperti penyidik di dalam Rakyat Bersuara. Memang jadi penyidik itu enak, Bang. Artinya gini, kita harus melihat secara utuh bahwa apa yang disampaikan Bang Ade Armando di sini itu adalah ketika dia merasa ada warga negara Indonesia yang pernah berjasa di Republik ini kepleset. Sesederhana itu pemikiran dia. Dan ternyata tidak terpleset. Sebentar. Ini saya mengaplikasikan agak lebih sederhana biar kita tidak berantem. Jadi gini. Jadi
dia merasa bahwa ada warga negara, kemudian dia menonton yang 2 menit yang katanya dipotong, tentunya pemahaman ini yang melenceng kan. Nah sama dengan pemahamannya Bang Ferdinand yang menyampaikan somasi terbuka, ya kan, kepada Bapak HM Yusuf Kalla. Ya tapi sampai sekarang kan tidak ada klarifikasi yang sama seperti yang saya berikan. Kan sudah setelah mengetahui secara utuh tidak ada. Artinya mereka bertahan dengan statement itu. Saya mau masuk begini Bang Ade, saya belum panjang Bang Ade. Saya mau bilang begini. Ini di panggung ini kelihatan. Saya salut dengan Bung Ferdinand. Dia somasi terbuka. Setelah itu dia mengakui bahwa ternyata setelah saya nonton video utuh ternyata tidak seperti itu. Betul. Beda dengan saudara Ade Armando dan kawan-kawan yang di Gamki yang melapor. Saya justru nggak mau melaporkan Pak Yusuf Kalla. Bukan. Saya tidak menganggap Pak Ade Yusuf Armando Kalla harus dilaporkan. Sebentar, Pak Yusuf Kalla melakukan kekeliruan. Tapi sampai sekarang kan tidak ada penjelasan baru bahwa ternyata Ade Armando juga menonton potongan video. Harusnya Anda bertahan dengan statement berulang kali. Hari ini kan sudah sampai hari ini Ade Armando belum. Ade Armando tadi baru dari awal dia sudah menyampaikan bahwa apa yang dia sampaikan Pak Ade Armando itu menonton potongan video. Sudah disampaikan. Bung Ade, jangan kita membenarkan ini masalah sensitif. Bukan tidak membenarkan, Bung Ade, saya bilang begini. Di sini saya bilang begini. Bang Ade Armando sudah menyampaikan di Raya Bersuara bahwa apa yang dia lihat itu potongan video. Saya mau bilang begini, tapi tidak ada statement berikutnya yang mengklarifikasi bahwa ternyata pernyataan Pak JK tidak seperti itu. Begini Bung Ade, saya harusnya ada klarifikasi baru gitu. Enggak begitu. Enggak, mestinya harus ada klarifikasi baru. Oke, ini kebetulan ada pengacara dari Sahat Sinurat yang sudah bergabung. Oke. Ini yang keren nih. Mengundang untuk Bung Sahat, tapi kemudian Bung Sahat untuk kemudian memberikan statement, tapi masih connect ya. Nanti coba ada Bung Sten Sihaan, nanti kita tunggu. Oke. Saya mau bilang begini, Mas Aiman. Kalau orang yang berpikir rasional seperti Bang Ferdinand, beliau klarifikasi. Ternyata setelah menonton video tidak seperti ini faktanya. Ternyata kita telah dihasut, kita telah terprovokasi. Benar. Enggak. Jangan begitu dulu. Karena video, tadi saya sudah tunjukkan YouTube kepada Bang Ferdinand. Ini yang dinonton, betul. Artinya apa? Orang yang selama ini gaduh, maaf teman-teman di Gamki, sebagian di pemuda Katolik dan mungkin komunitas gereja yang melaporkan Pak JK karena kenapa? Bisa jadi mereka ikut menonton video YouTube-nya Bung Ade Armando. Bentar. Pak JK, karena kenapa? Begini, agama Kristen memang meminta umatnya untuk membunuh Kristen, membunuh umat Islam. Anda potong, Anda potong. Coba kalau yang tadi, kalau tadi sebelah Bang Ferdinand. Penjelasan itu adanya di ujung video. Penjelasannya di ujung video. Bang Ferdinand tadi sudah bilang. Kalimat tadi berdiri di tengah-tengah. Saya tanya sama Anda, menurut Anda memang ada ajaran dalam Kristen untuk memerintahkan umatnya membunuh orang Islam? Tidak ada. Tidak ada. Dan Pak JK menemukan itu di fakta dan beliau bilang bahwa kalau begitu harusnya Pak JK memang menyatakan untuk menghindari kegaduhan. Ya, saya ulang nih kata Pak JK. Saya mengatakan bahwa seharusnya umat Islam maupun Kristen tidak percaya begitu saja dengan ucapan-ucapan para pemuka agama yang mengatakan bunuhlah umat Kristen, bunuhlah umat Islam. Enggak, ini kan Bung Ade sedang ingin mau mencari pembenaran lalu bukan pembenaran. Begini, kalimatnya yang Pak sudah JK terjadi salah. begini. Ini ada dua tokoh nih, ada dua sosok di sini. Saya ingin begini, ada dua sosok di panggung ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bung Ferdinand terprovokasi terhasut oleh potongan video Ade Armando. Tidak benar. Lalu setelah itu karena beliau lihat beliau baca, tidak seperti ini. Sekarang. Video utuhnya. Lalu beliau saya kira tapi Ade Armando tetap tersambung ya. Udah tersambung ya. Sebentar, saya mau tanya Bung Ade. Bung Ade setelah melihat konteks penuhnya, apakah Bung Ade membatalkan pemahaman yang awal yang potongan tadi? Tidak. Tetap sama. Saya menganggap tetap sama dia. Makanya itu yang kita bilang bahwa ini bahaya. Dia tidak mengklarifikasi. Ingat. Bentar. Saya mau pastikan lagi. Jadi dengan konteks tetap fullnya, sama, gini. tetap sama bahwa Pak JK memiliki pemahaman yang sama. Bukan, saya nggak bilang Pak JK memiliki pemahaman. Apa yang disampaikan Pak JK itu keliru. Diksi. Walaupun karena begini, saya jelaskan dulu ya. Salah seorang host di acara kami bertiga itu bukan yang tadi bilang bahwa itu dilarang, itu seorang Muslim dan dia bercerita
sebetulnya apa yang disebut Pak JK itu mengingatkan saya, kata dia, terhadap apa yang saya pelajari ketika dia di SMP. Ya, di SMP dia ikut SMP Islam. Di SMP Islam itu memang dikatakan bahwa kita harus memerangi orang Kristen. Jadi bunuh dan dibunuh itu adalah sebuah tindakan Bahaya banget itu. Yang dianggap SMP mana itu? Enggak, ini nanti kalau tidak Ini bahaya itu. Enggak, saya mau bilang, ini oh, bahaya. jangan saya dong. Sekali-sekali. Oh, Anda bilang yang saya yang bahaya. Bahaya. Yang saya ingin katakan. Ini bahaya. Anda lagi-lagi nanti memframing. Enggak boleh. Enggak. Bung Ade, saya ingatkan Anda. Harus Bung Rasman, Begini, Uin, saya pernah begini, mendengar seperti itu? Saya nggak pernah di SMP saya. Anda Saya sekolahnya menangkap bagus. apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Beliau tidak sedang menuduh bahwa ketika seorang Islam dia akan membunuh seorang Kristen, bukan. Dia bercerita tadi ada teman dia host di situ. Nah, host itu yang bercerita kan itu tadi. Nah, kalau dalam Islam, makanya saya sebenarnya kalau mau jujur, saya ingin head to head juga dengan seorang Abu Janda. Karena menurut saya Al-Quran yang dia tampilkan di Instagram dia itu pun salah pemahamannya. Dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Kenapa kita boleh membunuh seseorang? Itu ada ukuran-ukurannya. Jadi tidak serta-merta kita bisa membunuh orang. Islam itu namanya Islam salamah, bahasa Arab. Keselamatan. Jadi dalam konteks ajaran Islam, seseorang dapat membunuh satu kalau dia berada di medan perang. Yang kedua, karena ada kisos. Hukuman pengadilan atau hukum agama yang mengatakan boleh membunuh. Yang ketiga, terdesak. La dororo wa la diroro. Itu dia. Oke. Jadi kalau dari yang disampaikan oleh Bang Ade, saya menafsir nih, itu kata teman beliau. Bukan kata dia. Lalu, kalau Bang Ade Armando mengatakan bahwa dia masih berpendapat, Walaupun sudah melihat konteks sudah fullnya. melihat konteks kulluhum ajmain bahasa Arabnya, secara utuh yang disampaikan Pak JK, masih berpendapat bahwa Pak JK keliru, boleh dong dia berpendapat itu. Oke. Perkara dia dianggap salah nanti biar di Mas Aiman, kepolisian. Mas Aiman, Itu maksud saya. Dinda. Izin satu Coba menit. kita dengar Bang Saidi dulu. Pendapatnya Satu gimana? menit Pak Saidi sebelum itu. Oke. 1 menit aja. Oke. Saya mau bilang begini buat teman-teman semua dalam forum ini. Bung Ade selaku orang yang pertama kami lihat videonya di YouTube dan di Cokro TV itu. Bukan pertama dong. Iya, saya lihat ini di pertama. Adinda, bentar dulu Bang jangan Rasman. ngotot dong kok video dia terus. Iya, Saya nggak lihat video dia. Enggak. Lah, Saya nggak lihat video, saya lihat potongan dari YouTube lain. Nah, Benar. kalau Tentang kami pernyataan Pak Beda-beda. JK. Oke, ya beda-beda. silakan. Anda tidak boleh menyamakan bahwa saya melihat. Maksud saya jangan paksa dia untuk mengakui bahwa dia salah. Kalau iya Bang dia- Ferdinand mengatakan bahwa dia mengakui kekeliruan dia, hak Bang Ferdinand. Tapi kalau Bang Ade Armando mengatakan dia mengatakan bahwa Saya dia tidak benar, silakan jangan Bang paksakan Rasman, dia. Saya tidak memaksakan bahwa dia harus salah, bukan. Tapi yang kami temukan dari awal adalah potongan video itu dari biarkan YouTube, proses Cokro hukum yang TV. berjalan Iya, nanti. nanti. Lagi Itu yang pula paling Bang benar. Rasman, saya tidak mengatakan Biar saya Bang Saidi keliru. dulu deh, Bang Saidi dulu. Sabar. Tafsir saya Bang. Sabar, Tafsir saya bilang saya. begini, Bang Rasman. Begini. Karena video dari YouTube itu yang dipotong tadi itu kan, yang tidak di ujungnya tidak disambung bahwa ternyata kalian yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Itu kan ada kalimat penutupnya. Sebagaimana yang sudah ditonton oleh Bang Ferdinand tadi. Akhirnya Bang Ferdinand bilang, oh ini potongan yang ternyata ini bahaya. Begitu, akhirnya dia tidak lanjutkan somasi dia karena sudah diklarifikasi Bentar. juga. Lalu sabar. Membunuh dan dibunuh masuk neraka. Saya bilang dulu. Ada yang dibunuh masuk surga. Bentar. Ada Bang yang Rasman. terbunuh masuk surga. Enggak, gini. Tunggu dulu, kalau kita berdebat kan ada Bang Rasman juga jangan salah. Jangan Begini, jadi iya. statement Pak JK menyatakan siapapun yang membunuh itu masuk neraka. Masuk neraka. Itu. Bukan Jadi- neraka. Gini. Hah? Syahid. Enggak, ini Makanya memang Anda tonton lanjutan statement Oke, Pak oke. JK. Oh, iya. Ini sudah bergabung pengacara dari Bung Sahat Sinurat. Bung Stein, sudah bisa mendengar saya? Bung Stein? Cewek ya? Bung Stein Siahaan. Selamat malam Bung Stein Siahaan, penasehat hukum dari Sahat Sinurat, Ketua Umum GAMKI, yang melaporkan Pak Yusuf Kalla ke Polda Metro Jaya. Bung Stein? Bung Stein? Iya, Bung Stein bisa jelas mendengar saya, Aiman? Bung Stein? Iya. Oke, Bung Stein. Iya, jelas dengar saya.
Ya jelas Bung Aiman. Oke, baik. Bung Sten, saya mau tanyakan, apakah laporan Anda masih terus dilanjutkan dan masih menganggap bahwa ada kekeliruan dari Pak JK? Ya, kami dari DPP Gamki masih terus melanjutkan laporannya dan kami masih berharap bahwasanya Pak JK itu datang untuk nanti diperiksa oleh penyidik. Oh, Anda tetap berharap Pak JK akan diperiksa oleh polisi? Ya. Oke, tadi ada meme apa tuh yang Gamki tetap akan apa? Ya, ini mungkin Boleh, saya bisa. boleh dibacakan, Mas. Saya Silakan. bisa. Ini mungkin saya jalan dengan apa yang disampaikan oleh pengacaranya Sahat Sinurat, Ketua Gamki. Oke, apa yang disampaikan, Mas? Saya coba lihat ya. bentar. Intinya bahwa apapun yang terjadi, maka Gamki tetap akan melaporkan Pak JK ke Polda. Polda betul ya, bukan Bareskrim ya? Saya lupa. Polda. Polda, oke. Apa alasan Gamki melaporkan Pak JK ke Polda? Ya, jadi awalnya itu kami melihat di sosial media itu sudah mulai ada kegaduhan akibat video-video tersebut dan pernyataan Pak JK. Jadi ada diksi yang sangat berbahaya yang digunakan oleh Pak JK yang mengeneralisir agama Kristen. Memang dia awalnya ngomongin soal konflik di Indonesia. Kenapa? Nih contoh saya ambil dari transkrip di 857, dia bilang kenapa agama menjadikan alasan konflik seperti Poso dan Ambon. Lanjutnya dia bilang, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang. Ya itu pemikiran orang mati atau mematikan itu syahid. Orang. Semua pihak Kristen juga berpikiran begitu. Nah, dia mengeneralisir Kristen itu semua pihak Kristen juga berpikiran begitu. Jadi dia mengeneralisir orang Kristen itu kalau membunuh orang Islam itu akan mati syahid, dan bahkan di agama Kristen kami tidak mengenal. Enggak, Bang Stanley, statement Pak JK itu terkait konflik Poso dan Ambon. Yang disebut Kristen dan Islam itu adalah Islam Kristen waktu berkonflik di Ambon dan Poso, tidak secara general di seluruh belahan dunia ini. Maknanya itu Bang Stanley yang kita tangkap dari video itu gitu loh. Jadi supaya tidak menjadi provokasi yang luas. Penangkapan orang kan berbeda-beda. Ya itu makanya kita pertanyakan kenapa Abang bisa menangkapnya seperti itu. Oleh karena itu makanya kami laporkan kepada Polda Metro agar ini perkara bisa menjadi clear. Oke, saya masuk. Kalau Ini memang- Bung Stanley. Oke, baik. Ini menarik nih. Kami juga akan tantang juga nih. Oke. Kalau tensinya mau dinaikkan, malam ini saya nyatakan bahwa tensinya naik. Serius saya sampaikan ini. Tensi ya. Serius. Janganlah. Saya bilang serius Bang Rasman. Saya mau bilang Saya bilang Stanley, Apa yang mau disampaikan? saudara sudah melihat klarifikasi mulai dari Evorus, Huria, Kristen Batak. Mereka sudah bertemu dengan Pak JK dan sudah menyatakan bahwa itu potongan video dan Pak JK tidak melakukan penistaan. Kalau saudara dari Batak, saudara bisa melihat itu. Kedua, Pendeta Jaki Manuputi, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, sudah menyatakan bahwa Pak JK tidak melakukan penistaan. Tapi dengan potongan video ini kalian ingin melanjutkan perkara ini. Oke, baik. Kami akan tantang dan kami akan pertaruhkan segalanya. Ingat itu. Ketiga, Ini yang provokatif. enggak juga serius. Karena kenapa? Ini provokatif namanya. Anda mau tidak ada kewajiban dia untuk tunduk dan patuh Enggak. kepada atasan dia. Enggak. Dia tunduk pada Mereka- keyakinan dia. Bang Dia yakin Rasman. pada Alkitab. Bang Rasman. Itu pegangannya. Bang Rasman, Nah, sabar itu dulu. juga bukan keyakinan Jangan Alkitab, Bang memprovokasi. Rasman. Bisa, Bang Rasman. Saya harus Bang membantah Rasman, itu. saya mau Biarkan bilang. bukan keyakinan Saya mau bilang Bang Alkitab. Rasman. Enggak begitu. Saya mau bilang Bang Gini, Rasman. Bang. Ingat. Jangan pernah membenturkan dengan sentimen agama. Saya ingat. Saya minta saya tidak kebijaksanaan dari membenturkan, teman-teman tidak. Gamki. Tapi kalau teman-teman Gamki, Adinda beranggapan sabar bahwa dulu. kata-kata dia akan membenturkan, Sabar dulu. Adinda kan mau bilang. Iya, berarti Adinda ingin mengatakan bahwa Pak JK akan all out menghadapi ini. Iya dong, Janganlah. pasti dong. Dia akan mempertaruhkan karena dia tidak melakukan Janganlah. penistaan. Saya Islam juga. Sudah jelas. Saya nggak rela saya Saya mau tanya sebentar. Saya mau tanya ke Bang Sten dulu. Bang Sten, apakah Anda melihat konteks lengkapnya sehingga Anda jelas bahwa Pak JK tidak bermaksud Ya udah. seperti itu? Bang Sten, silakan. Kami sudah melihat, bahkan izin Bang Aziz. Konteks lengkapnya Anda sudah melihat. Berapa lama Anda melihat itu? Durasi Itu berapa yang lama? Fullnya tuh hampir 40 menit ya. Oke, kalau nggak salah baik. ya, yang di YouTube ya. Oke. Anda sudah Ya, melihat. saya Dan sudah apa lihat kesimpulan semuanya. Anda? Apakah kesimpulan Anda masih tetap pada seperti apa yang Anda sampaikan ini dan tetap menganggap bahwa Pak JK ada kekeliruan di situ sehingga melaporkan Pak JK? Ya, kekeliruannya adalah bahwa dia sempat mengatakan semua pihak Kristen begitu bodoh ini. Ya yang disebut semua itu orang berkonflik di Poso dan Ambon, Bang Stanley. Tidak Ya, tidak oke, di luar itu. biarkan nanti ahli bahasa Oke, enggak apa-apa. Bung Stanley, saya hanya mau ingin
melihat kebijaksanaan dan rasa kebatinan kita sebagai warga Cipayung. Saya juga anak HMI, bos. Saya bilang bahwa saya anak HMI. Boleh nggak kami bersuara? Gini Mas Aiman. Hubungannya HMI apa dengan debat ini? HMI dengan PMI. Saya nggak nyaman juga Anda sebut HMI terus. Sudah. Saya PMI, Gus Dur itu PMI. Kalau saya bilang HMI, kenapa? Saya mau bilang bahwa jangan buat faksi di sini. Kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.